Begitu banyak nikmat yang Ia beri. Saat rezeki terasa sulit dan hutang menumpuk, berserahlah, maka kemudahan itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyadari dan menghitung-hitung betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dan belum kita syukuri, betapa malunya kita. Untuk itu, mari kita cermati beberapa konsep rezeki agar kita tetap tegar dalam setiap cobaan dan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkannya kepada kita. Pertama, rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kamu tidak tahu di mana rezekimu, tetapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menuju padamu. Allah telah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kamu di dalam kandungan ibumu. Amatlah keliru jika rezeki dimaknai sebagai hasil bekerja, sebab bekerja adalah ibadah, sedangkan rezeki itu urusannya. Sebentar lagi, ini nanggung. Kerja dulu, ibadah nanti bisa. Melalaikan perintahnya, demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi harta simpanan, yang mungkin besok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukan apa yang tertulis dalam angka, tetapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu terletak pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang bolak-balik 7 kali Syafa dan Marwah, tetapi Zam-Zam justru muncul dari kaki bayi Siti Hajar. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa, tiap rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa? Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka dari itu jangan kau iri pada rezeki orang lain. Apabila kau iri pada rezekinya, kau juga harus iri pada takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh dan usia hambanya tanpa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertawakkallah, ridholah dengan ketentuan Allah sehingga apapun yang terjadi, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Kedua, rezeki itu sesuatu yang tersambung ke surga. Apa itu rezeki? Rezeki adalah sesuatu yang tersambung ke surga. Apakah uang itu rezeki? Uang bisa disebut rezeki jika tersambung ke surga, yaitu jika mendapatkannya dengan cara halal, tidak menipu, tidak merampas hak orang lain, tidak mengurangi timbangan dan sebagainya, dan mengeluarkannya pun dengan cara halal, seperti membeli barang-barang halal, memberi nafkah keluarga, bersedekah, membangun masjid, mencari ilmu, dan sebagainya. Bagaimana mungkin uang bisa disebut rezeki jika mendapatkannya dengan cara terlarang? Dan bagaimana mungkin uang bisa disebut rezeki jika dikeluarkan untuk hal terlarang seperti membeli sesuatu yang haram, memabukkan, berjudi, dan lain sebagainya? Apakah hanya uang yang disebut rezeki? Tidak. Rezeki itu sesuatu yang tersambung ke surga. Tersenyum kepada orang lain itu rezeki, menyingkirkan paku di jalanan itu rezeki, menolong orang itu rezeki, bahkan berdoa kepada Allah itu termasuk rezeki. Kebalikan dari rezeki ialah sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke lembah neraka. Mari teman-teman, kita deteksi ke dalam diri kita masing-masing apakah kita mendapatkan rezeki atau bukan. Bismillah, semoga Allah sayang sama kita semua. Ketiga, jangan pernah takut kehilangan dunia. Saya mempunyai tips dan trik yang sering saya gunakan untuk menaklukkan dunia. Dunia akan datang kepada kita secara pasrah dan terhina. Ada beberapa tips. Tips yang pertama, yang paling tokcer, jangan pernah takut kehilangan dunia. Saat kau tinggalkan dunia deminya. Pakai tips ini, niscaya dunia akan bertekuk lutut pada teman-teman semua. Bahkan dunia akan datang kepada teman-teman dalam keadaan terhina. Tidak percaya? Mau tahu tidak teman-teman, mengapa kita susah sekali ingin bersedekah banyak? Bukan sedekah biasa ya, bersedekah biasa itu mudah. Karena sesungguhnya dunia itu amat sangat takut kalau kita tinggalkan. Maka dari itu, dengan berbagai cara, dunia meyakinkan kita agar tidak meninggalkannya. Dunia lebih merasa takut kalau kita tinggalkan dibandingkan kita meninggalkan dunia. Padahal sudah jelas-jelas Rasulullah mengatakan, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah.
Sebetulnya hidup di dunia ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan kita. Sejatinya apapun yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah yang hanya dititipkan kepada kita. Semakin teman-teman mengejar dunia, maka akan semakin melelahkan, karena bukan itu tugas kita hidup di dunia ini. Bukan mengejar dunia, tetapi bisa menggunakan dunia untuk lebih dekat dengan pemilik dunia. Setuju? Saya tidak mengajari teman-teman untuk bermalas-malasan. Kadang banyak orang tidak paham tentang hal ini, dikira mereka disarankan untuk tidak mencari nafkah, hanya tidur salat. Itu terlalu dangkal. Mencari nafkah itu bagian dari ibadah, tetapi waktunya mendirikan salatlah tepat waktu. Apalagi mencari nafkah sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran. Sekalinya ada orang yang mau menyuap, katakan tidak. Berbohong, katakan tidak. Korupsi, katakan tidak. Bagaimana kalau dipecat? Silakan pecat, yang penting saya lurus. Setuju? Nomor 4, cara menikmati dunia. Salah satu tips untuk menikmati dunia, catat ini. Ya, nikmati saat ini, nikmati detik ini. Nikmati keberadaan teman-teman hari ini. Nikmati kebersamaanmu saat ini bersama teman-temanmu, saudara-saudaramu, bersama keluargamu tercinta. Ya, saat ini. Nikmati momen-momen yang sedang berlangsung bersamamu, karena momen ini bisa jadi momen bersejarah yang membahagiakan bagimu dan tak dapat diulang kembali. Nikmati setiap detiknya. Bagaimana dengan besok? Itu urusannya besok. Belum tentu juga besok itu ada. Yang sudah pasti ada ialah saat ini, maka nikmatilah, nikmati semaksimal mungkin. Saya setuju ketika orang tua menasehati, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi semut nun jauh di sana dipikirkan. Apa artinya? Ketika saat ini sedang bersama keluarga tercinta yang seharusnya bahagia, bercanda, dan ceria, justru pikiran kita melanglang buana memikirkan hari esok, lusa atau masa depan yang masih 10 tahun lagi datangnya. Maksud saya, walaupun saat ini tubuhmu bersama keluarga, teman-temanmu yang kamu sayangi, tetapi pikiranmu tidak hadir di situ, maka kamu tidak bisa menikmati momen-momen indah dan bersejarah yang terjadi saat itu. Ketahuilah teman-temanku semua, masa depan ialah saat ini, maka nikmatilah. Ketika kamu masih kecil, masa depan ialah saat ini. Hari esok bisa tercipta karena adanya saat ini. Puisi pun tidak tercipta jika tidak ditulis saat ini. Pohon tidak dapat tumbuh jika tidak ditanam hari ini. Jadi jangan lupa bahagia untuk hari ini. Cobalah tersenyum sekarang juga, saya mau lihat. Nah, cakep kan? Nomor 5. Masalah rezeki sudah khatam sebelum kita diciptakan. Pernahkah kita merasa takut? Takut besok tidak punya uang, takut pekerjaan hilang, takut kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, takut masa depan menjadi gelap. Padahal ada satu perkara yang seharusnya membuat hati seorang mukmin lebih tenang. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Sebelum kita mengenal dunia, sebelum nama kita dipanggil oleh manusia, bahkan sebelum kita melihat wajah ibu dan ayah kita, Allah telah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Rasulullah bersabda bahwa penciptaan manusia telah ditetapkan dalam rahim, termasuk rezekinya, ajalnya, amalnya, serta apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya rezeki bukan sesuatu yang baru diketahui Allah setelah kita bekerja. Allah sudah mengetahuinya, berapa banyak makanan yang akan kita makan, berapa banyak harta yang akan kita terima, pekerjaan apa yang akan menjadi jalan datangnya rezeki, siapa yang akan membantu kita, bahkan jalan-jalan rezeki yang tidak pernah kita bayangkan. Semuanya berada dalam ilmu Allah. Namun jangan salah memahami takdir. Ketika seseorang berkata, kalau rezeki sudah ditetapkan, berarti saya tidak perlu bekerja, maka itu bukan tawakal. Nabi justru mengajarkan kita untuk berusaha. Burung yang setiap pagi keluar dari sarangnya untuk mencari makanan tidak tinggal diam, menunggu rezeki jatuh dari langit. Rasulullah bersabda bahwa seandainya manusia benar-benar bertawakal kepada Allah, sebagaimana mestinya, niscaya mereka akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan. Perhatikan, burung pergi, ia bergerak, ia mencari, ia berusaha.
tetapi hatinya tidak bergantung kepada usaha itu. Inilah tawakal, tangan bekerja, tetapi hati bergantung kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki, tetapi jangan sampai pencarian rezeki membuat kita lupa kepada Sang Pemberi rezeki. Karena seringkali manusia sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah Allah tetapkan untuknya. Ia bekerja sampai lupa salat. Ia mengejar uang sampai kehilangan ketenangan. Ia takut kehilangan pekerjaan seolah-olah perusahaan adalah pemberi rezekinya. Padahal perusahaan hanyalah salah satu jalan, atasan hanyalah perantara, pelanggan hanyalah perantara, pekerjaan hanyalah perantara, yang memberikan rezeki tetap Allah. Maka ketika pintu rezeki yang satu tertutup, jangan langsung mengira bahwa kehidupan telah berakhir. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita kepada pintu yang lain. Ketika sebuah pekerjaan hilang, mungkin kita sedang dipindahkan menuju jalan yang belum kita ketahui. Ketika sebuah usaha gagal, mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ketika uang sedikit, bukan berarti Allah telah meninggalkan kita. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita tentang kesabaran, qanaah, dan ketergantungan kepadanya. Dan ketika rezeki datang melimpah, jangan merasa bahwa semua itu semata-mata karena kecerdasan kita. Sebab siapa yang memberi kita kesehatan untuk bekerja? Siapa yang memberi kita akal untuk berfikir? Siapa yang memberi kita kesempatan? Siapa yang menggerakkan hati seseorang untuk membeli dagangan kita? Siapa yang mempertemukan kita dengan orang yang menjadi jalan rezeki? Allah. Karena itu, jangan terlalu sombong ketika mendapatkan dunia, dan jangan terlalu hancur ketika kehilangan sebagian dunia. Sebab apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Dan apa yang tidak Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Meskipun seluruh manusia berusaha memberikannya kepadamu, maka tugas kita bukan memaksa Allah memberikan apa yang kita inginkan. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari yang halal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Boleh punya cita-cita, boleh ingin kaya, boleh membangun bisnis, boleh mengejar karir, boleh bekerja keras untuk keluarga, tetapi jangan sampai hati kita berkata, kalau pekerjaan ini hilang, habislah rezekiku. Tidak, pekerjaanmu bisa hilang, tetapi Allah tidak pernah kehilangan kemampuan untuk memberimu rezeki. Usahamu bisa bangkrut, tetapi Allah tidak pernah bangkrut. Pelangganmu bisa pergi, tetapi Allah tidak pernah pergi. Satu pintu bisa tertutup, tetapi bumi Allah sangat luas, dan pintu-pintunya tidak terbatas. Maka mulai hari ini, bekerja keraslah tanpa menjadi budak dunia. Berusahalah tanpa kehilangan tawakal, berdoalah tanpa berputus asa, dan ketika hasilnya belum sesuai harapan, katakan kepada hati, Allah lebih mengetahui apa yang aku butuhkan daripada diriku sendiri. Karena boleh jadi kita meminta banyak harta, tetapi Allah memberikan kecukupan. Kita meminta jalan yang mudah, tetapi Allah memberikan pahala melalui kesabaran. Kita meminta sesuatu terjadi sekarang, tetapi Allah menundanya karena waktu terbaik belum tiba. Percayalah, rezekimu tidak akan tertukar. Demikian video ini yang telah sampai ke berandamu sebagai rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, agar tidak bimbang dan galau hatimu ketika menghadapi berbagai polemik terkait rezeki. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki untuk kita semua. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan manfaat kepada orang lain dengan cara membagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.